Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfianti, NIM C021836 dari kelas Akuntansi D angkatan 2018. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai penjualan angsuran. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Baik, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian, di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Misalnya, seorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli. Si penjual akan menerima pembayaran pertama sebagian dari harga barang tersebut, lalu kemudian sisa harga dari barang tersebut akan dibayar dalam beberapa kali angsuran atau dilakukan secara bertahap. Seperti itu. Demi melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban dari pihak pembeli, maka ada beberapa bentuk perjanjian atau kontrak dalam penjualan angsuran. Yang pertama yaitu perjanjian penjualan bersyarat, di mana barang-barang telah diserahkan, tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran dilunasi. Yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Yang keempat, beli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu yang pertama, besarnya pembayaran pertama harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada dua cara, yaitu cara yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada si pelanggan. Cara yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan.
Penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Di dalam metode angsuran, perbedaan antara harga penjualan dengan harga pokoknya dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasikan. Pada akhir periode, diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor, dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Prosedur yang menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran adalah yaitu yang pertama, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok dari barang-barang yang dijual atau servis yang diserahkan sesudah seluruh anggota pokok kembali, maka penerimaan-penerimaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua, penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak perjanjian. Dan yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan.